Di sini saya akan menjelaskan sebuah alat yang pernah saya buat, yaitu monitoring control room. Sebelum saya menjelaskan alat tersebut, saya sedikit bercerita dari latar belakang kenapa saya membuat alat ini. Jadi beberapa saat lalu ada sebuah pasar yang terbakar di daerah sini ya. Dari keterangan penyelidik kebakaran disebabkan oleh konsleting arus listrik. Namun dari pernyataan tersebut, beberapa masyarakat meragukannya karena setelah pasar itu terbakar, dibangunlah sebuah mal. Mungkin saja pasar tersebut bukan terbakar, melainkan dibakar oleh si pengelola mal tersebut. Nah, jika saja kita dapat mendeteksi secara dini kebakaran tersebut, maka kebakaran pun tidak akan terjadi. Namun ketika kebakaran sudah terlanjur terjadi, seharusnya kita mempunyai data untuk mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. Di sini saya membuat alat yang selain mendeteksi dini sebuah kebakaran, kita juga mendeteksi jika sebuah kebakaran tersebut disebabkan oleh konsleting arus listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika terjadi konsleting arus listrik, maka arus yang mengalir pada ruangan atau pasar tersebut akan besar sekali, yang kita dapat deteksi dengan menggunakan sensor arus. Nah, ketika kita akan menganalisa data, maka kita harus mempunyai data. Nah, data tersebut akan disimpan oleh software monitoring yang saya buat ini. Baik, saya akan menjelaskan sebuah alat, yaitu monitoring control room. Alat ini digunakan untuk mengetahui suatu kondisi suatu ruangan dan juga gedung. Alat ini selain monitoring juga dapat digunakan untuk mengontrol beberapa alat yang ada di ruangan atau gedung tersebut. Data dari monitoring akan ditampilkan pada aplikasi ini, di sini di monitor ya. Dan nanti datanya itu akan juga dapat di-save atau disimpan. Data-data tersebut diperoleh dari sebuah microcontroller yang ada di ruangan dan juga sensor-sensornya. Data yang diambil yaitu berupa data arus dari gedung tersebut, tegangan, suhu, cahaya, api, asap. Jadi ada 6 data ya. Data dari microcontroller akan dikirim secara serial menggunakan protokol serial komunikasi dengan beberapa parameter, yaitu ada COM yang digunakan, nanti ada COM dari Arduino, kecepatan transfer data, baud rate biasanya menggunakan 1600, dan juga mode new line. Jadi setiap data itu ada new line ya, agar memisahkan antara data satu dan data yang lain. Nah, untuk mode transmisi data ada dua mode, yaitu mode request dan mode broadcast. Mode request di sini data akan dikirim ketika kita merequest data saja. Jadi ketika tidak merequest, data tidak akan dikirim. Sedangkan mode broadcast, data akan dikirim terus-menerus sesuai dengan nilai sampling tertentu atau jeda waktu tertentu. Data-data yang dikirim tadi juga dapat disimpan. Secara default, software ini akan menyimpan secara otomatis data-data tersebut. Data-data tersebut digunakan untuk analisis. Mode penyimpanan juga ada dua, yaitu secara default itu auto save dan juga dapat dipilih yaitu manual save. Ketika manual save, jika data diterima sebelum di save, button save ini ditekan, maka data tidak akan tersimpan. Nah, sebelum menyimpan data, kita juga harus menentukan parameter nama dan juga lokasi penyimpanan. Di sini nanti akan kita pilih foldernya. Yang data-data yang diterima tadi akan ditampilkan pada COM monitor di sini, yaitu data arus akan ditampilkan di sini, data tegangan, data cahaya, data suhu, data api, data asap. Dari data-data yang diperoleh tadi itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ruangan tersebut terjadi kebakaran atau tidak dengan bantuan 3 sensor saja, yaitu sensor suhu,
sensor api, dan sensor asap. Untuk menentukan data tersebut termasuk kebakaran atau tidak, itu dibandingkan dengan sebuah set point atau threshold. Di sini untuk men-setting threshold dari suhu, api, dan asap. Nah, nanti dari data-data tersebut akan ditentukan apakah status ini ada kebakaran atau tidak. Selain data ditampilkan pada monitor di sini, nanti data juga akan ditampilkan pada chart ini agar mempermudah dalam analisa dari kumpulan data-data tersebut. Selain digunakan untuk monitoring sebuah ruangan atau gedung, alat ini juga dapat digunakan untuk mengontrol beberapa alat yang ada di ruangan tersebut. Di sini yang tersedia yaitu mengontrol intensitas lampu dan juga kecepatan kipas ya. Intensitas lampu sendiri nanti bisa di feedback menggunakan sensor cahaya di sini. Untuk kipasnya, kecepatan kipas nanti juga dapat di feedback di suhu, atau yang paling mudah itu kita lihat di arus. Jadi kipas itu menggunakan daya yang lebih besar daripada lampu, jadi penggunaan arus besar, mudah diamati. Baik, sekarang kita mulai mencoba alatnya ya. Yang pertama yang dilakukan, kita harus memeting komunikasinya dulu, yaitu komunikasi serial. Beberapa parameter komport. Sini saya menggunakan komport 10 karena pada hardware Arduino yang saya gunakan terdeteksi pada COM 10 ini ya, COM 10. Bisa kita lihat di hardware Arduino itu, dan Arduino Mega berada di COM 10. Untuk baud rate atau kecepatan saya menggunakan 9600, itu terserah kita ya, sesuaikan dengan hardware-nya. Untuk neuronnya saya menggunakan CRLF atau /R/N untuk neuron. Sedangkan mode, kita coba yang pertama menggunakan mode broadcast. Kemudian kita tekan button ini ya. Button ini kalau disorot kita ada keterangan ya, connect. Nah, data akan diterima di sini ya. Jadi dilengkapi dengan tanggal dan waktu. Data ditampilkan di monitor ya, sekian, dan juga ditampilkan pada chart. Nah, data di sini juga akan disimpan. Nah, secara default tadi kan auto save, jadi data akan disimpan secara otomatis dengan nama data, dan tempat penyimpanan ketika tidak ditentukan, maka lokasi penyimpanan akan berada pada folder yang sama dengan file program, yaitu berada di monitor, bin, bar. Nah, di sini ya, di sini. Coba kita lihat, kita stop dulu. Kita lihat di sini ada detik 8, maka data yang tersimpan terakhir juga ada di detik 8. Sekarang kita coba tentukan lokasi penyimpanannya. Coba kita dicoba sini ya. Oke. Nah, sekarang kita konekan lagi. Kita stop. Detik terakhir adalah 40. Kita coba dicoba. Nah, di sini detik terakhir adalah 40. Nah, sekarang kita coba yang manual save. Kita tekan dulu. Ketika manual save, kita sebelum menekan tombol save, maka data tidak akan tersimpan. Kita coba stop ya. Di sini detik 11. Penyimpanan dicoba D. Nah, di sini tidak tersimpan ya, detik 11 yang tadi. Oke, kita coba save. Kita coba save. Nah, detik 11. Nah, di sini detik 11 ya yang terakhir. Sekarang kita bisa manual save. Untuk lebih amannya pakai auto save ya. Nah, sekarang kita coba ganti namanya. Misalkan data 1. Kita coba run lagi. Nah, di sini kita pakai auto save ya tadi, kita ganti. Sekarang detik ke 7.
dengan nama data1. Nah, di sini akan membuat file baru yang bernama data1 dengan terakhir tadi 7 ya. Nah, di sini juga dilengkapi button clear ya. Di sini ketika kita ingin mengosongkan data ini atau menghapus datanya, membuat data baru, kita clear, maka ini akan hilang ya. Nah, sekarang kita coba untuk menguji status kebakarannya ya. Kita coba suhunya dulu, kita naikkan, kemudian asap kita naikkan menjadi lebih dari 300, kemudian kita deteksi api. Nah, karena semua 3 parameter tersebut mencapai nilai kebakaran. Kita coba suhunya dulu, kita naikkan, kemudian asap kita naikkan menjadi lebih dari 300, kemudian kita deteksi apinya. Nah, di sini terdeteksi kebakaran ya, karena semua 3 parameter tersebut mencapai nilai kebakaran. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu kontrol seperti yang tadi saya jelaskan. Software ini juga dapat mengontrol alat yang ada di lapangan. Yang pertama kita gunakan lampu ya. Kita nyalakan. Nah, di sini ada perubahan ya di sini. Di feedback lewat sensor cahaya. Yang kedua kita coba gunakan kecepatan kipas. Jadi cepat ya. Nah, di sini ada feedback berupa arus ya yang mudah dilihat. Coba nyalakan dengan kecepatan tinggi di sini terus meningkat. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu kontrol seperti yang tadi saya jelaskan. Software ini juga dapat mengontrol alat yang ada di lapangan. Yang pertama kita gunakan lampu ya. Coba kita nyalakan. Nah, di sini ada perubahan ya di sini. Di feedback lewat sensor cahaya. Yang kedua kita coba nyalakan kecepatan kipas. Nah, di sini ada feedback berupa arus ya yang mudah dilihat. Coba nyalakan kecepatan tinggi di sini terus meningkat. Yang terakhir kita coba dengan menggunakan mode transmisi request. Kita gunakan. Nah, di sini data tidak akan berjalan ya. Microcontroller tidak akan mengirim data ya, kecuali kita request lewat button di sini ya. Request data arus, dicat, dan ini jalan, data tegangan, data suhu, data cahaya, data api, data asap, dan juga semua data ya. Semua data juga bisa. Kontrol pun juga akan tetap masih bisa digunakan dan berjalan. Nah, di sini tidak akan langsung di feedback kecuali kita request. Untuk harus juga. Nah, di sini tidak ada yang berjalan kecuali kita